Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novia Listi dengan NIM 120703020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pemodelan gerak jatuh bebas dengan bantuan Microsoft Excel. Tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisika komputasi. Untuk itu, simak video berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan membuat pemrograman yaitu gerak jatuh bebas ataupun pemodelan benda gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Jadi di sini ada beberapa variabel yang digunakan untuk yang berkaitan ataupun berpengaruh terhadap proses pemodelan gerak jatuh bebas tersebut. Nah, di sini ada H0 ataupun ketinggian awalnya, kemudian percepatan gravitasi, di mana percepatan gravitasinya ini sudah menjadi ketetapan yaitu 9,8 meter per sekund kuadrat, kemudian waktu awalnya itu 0, waktu akhirnya ataupun B, di sini variabelnya B itu 10 sekon. Nah, kemudian jumlah data atau integernya itu 100. Ini sebetulnya tidak berpengaruh. Kemudian di sini terdapat step size-nya itu 0,1 dan waktu pada saat ke I ini pun tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Kemudian di sini terdapat beberapa solusi persamaan eksak. Itu ketika kita mencari kecepatan itu rumusnya G dikali T ataupun percepatan gravitasi dikalikan dengan waktunya. Kemudian ketika di sini Y eksak itu posisi, itu rumusnya setengah dikali GT kemudian dikuadratkan ataupun percepatan gravitasi dikali dengan waktu kuadrat dikali setengah. Kemudian di sini juga terdapat ketinggian, di mana ketinggian ini rumusnya H0. H0 ini merupakan ketinggian awal dikurangi dengan eksak. H0 dikurangi dengan posisi eksak. Yang H0 ini itu ketinggian awal, Y eksak. Y eksak ini merupakan posisinya. Nah, di sini adapun sumbu X, setelah kita mengetahui nilainya, kita masukkan nilainya, misal di sini 0. Nah, posisi kecepatan itu dalam keadaan 0, kemudian ketinggiannya itu 600. Setelah itu kita buatkan grafik. Nah, setelah dibuatkan grafik, itu dalam yang sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu T dan sumbu Y-nya itu kecepatannya. Nah, adapun misal untuk pemodelan yang ini, yaitu sumbu X-nya itu yang ini, kemudian kita menggunakan sumbu Y-nya itu ketinggiannya. Nah, kita tinggal diubah-ubah, nih tinggal diedit-edit saja, ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk ketinggian ataupun ketinggian minimum dan maksimum ini bisa dilihat. Nih, kalau misal kita ingin mengubah warna tekstur, kita menggunakan tinggal klik yang ini, kemudian insert, ketikkan gambar seperti ini, kemudian nah ini kita mereset minimumnya itu 200, maksimumnya 600. Nah, setelah itu agar si buah kelapa ini jatuh bebas, kita akan menggunakan sebuah pemrograman algoritma yang tidak secara manual gitu ya, secara otomatis. Nah, itu kita menggunakan salah satu bantuan dari VBA Excel gitu ya. Nah, jadi VBA makro Excel. Jadi makro ini merupakan otomasi
otomasi di Microsoft Excel yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang atau repetitif. Nah, biasanya fungsi dari makro ini sendiri yaitu untuk efisiensi pekerjaan dalam membuat laporan pada Microsoft Excel hanya dengan sekali klik atau satu klik saja pada tombol makro. Jadi ini yang ini. Tuh. Ketika diklik itu secara otomatis akan muncul. Kemudian bahasa yang dipakai pada makro Excel ini merupakan bahasa pemrograman Visual Basic of Application atau VBA. Nah, VBA ini merupakan bahasa pemrograman berbasis objek untuk memudahkan proses pekerjaan sehari-hari pada Microsoft Excel. Dari langkah-langkah yang panjang, nanti kita dapat melakukan dengan satu langkah yang mudah. Jadi untuk mendapatkan ini, kita tinggal klik yang ini, developer, kemudian insert, kemudian tinggal klik saja, nanti akan secara otomatis muncul seperti itu. Nah, kemudian yang nantinya pun di sini terdapat kode pemrogramannya, kita bisa lihat di view kode. Nah, private substart click, kemudian di sini range itu B16, kita bisa lihat B16 itu apa? B16. Nah, ini merupakan waktunya ya. Kemudian ini waktunya itu 0, kemudian di sini delta T range di sini 0,1. Di sini D12, kita pun bisa lihat D12 di sini tuh merupakan step size-nya itu 0,1. Kemudian di sini range-nya itu kurang dari 9. Dan di sini pun sama, nanti akan muncul kode program seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan kode programnya. Nah, jadi nantinya si buah yang ini tuh akan secara otomatis muncul atau kan secara otomatis jatuh. Nah, jadi di sini karena gerak benda gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas ini merupakan gerak benda dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi yang dianggap konstan, sehingga benda bergerak lurus berubah beraturan dengan lintasannya itu vertikal. Vertikal itu jadi ke atas ataupun ke bawah. Kalau misalnya gerak jatuh bebas berarti ke bawah. Nah, kondisi yang harus dipenuhi untuk gerak semacam ini itu merupakan jarak tempuh yang tidak terlalu besar. Si jarak tempuhnya tadi kita 0,1 step size-nya. Kemudian gaya-gaya selain gaya gravitasi bumi itu diabaikan. Jadi yang digunakan itu hanya percepatan gravitasinya ataupun dengan nilai ketetapannya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awalnya itu harus sama dengan 0. Nah, kemudian jika si ketinggian karena H itu merupakan ketinggian dan G itu merupakan percepatan gravitasi dan V merupakan besar kecepatan benda setelah menempuh jarak H ataupun ketinggiannya, dan T di sini merupakan waktunya, maka untuk gerak si jatuh bebas ini tadi rumusnya yang tadi sudah disebutkan di pada solusi eksak, baik itu persamaan dari kecepatan, posisi maupun ketinggiannya. Nah, kemudian di sini kita bisa mencobanya. Di sini terdapat grafiknya juga, posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, kemudian ketinggian terhadap waktu. Kita akan mencoba percobaannya. Kita tinggal klik yang ini, si buttonnya. Nah, secara otomatis si benda ini akan turun dengan sendirinya, gitu ya. Dengan kecepatan awalnya itu 0. Misal sumbu X-nya itu 0, kemudian T-nya pun sama. T-nya sama, ini misal 0. Nah, jadi tanpa kecepatan awal ataupun ketika waktunya juga 0. Nah, ketinggiannya itu 600 meter.
dan kita klik. Nah, si benda itu akan jatuh bebas secara konstan gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini pun sama tuh, melihat posisi, kecepatan, dan juga ketinggiannya. Kayaknya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.